Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jika hari ini hatimu terasa berat, pikiran terasa penuh, dan tidur pun tidak lagi nyenyak, mungkin ada satu beban yang sedang kamu pikul diam-diam. Hutang. Hutang bukan hanya soal angka, ia sering berubah menjadi rasa cemas, takut pada hari esok, dan kekhawatiran yang terus mengiringi langkah. Bangun pagi pun terasa lelah karena pikiran sudah lebih dulu berlari ke arah kewajiban yang belum terselesaikan. Saudaraku, Allah mengetahui semua itu. Tidak ada satupun beban hidup yang luput dari pengawasannya, termasuk hutang yang hari ini masih terasa berat di dadamu. Video ini bukan janji instan, bukan pula jalan pintas yang meniadakan usaha. Ini adalah ikhtiar batin agar hatimu kembali tenang dan langkahmu kembali kuat. Karena seringkali yang membuat hutang terasa semakin berat bukan jumlahnya, melainkan hati yang kehilangan pegangan. Saudaraku, ketika hati tenang, pikiran menjadi jernih. Dan ketika pikiran jernih, jalan keluar lebih mudah terlihat. Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya berjalan sendirian dalam kesulitan. Setiap ujian selalu disertai jalan, meski terkadang kita belum melihatnya. Di awal ini, aku mengajakmu untuk berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, lepaskan beban di dadamu, dan izinkan dirimu untuk kembali berharap kepada Allah. Karena ikhtiar terbaik selalu dimulai dari hati yang mau berserah. Di bab berikutnya, kita akan mengingat satu kebenaran penting, bahwa Allah Maha mengetahui batas kemampuan setiap hamba-Nya dan tidak pernah membebani di luar kesanggupan. Tetaplah bersama, kita melangkah pelan-pelan namun dengan keyakinan. Saudaraku, ada satu kebenaran yang sering kita lupakan. Saat hidup terasa berat oleh tanggungan dan hutang, Allah Maha mengetahui batas kemampuan setiap hamba-Nya. Tidak ada ujian yang datang tanpa ukuran. Tidak ada beban yang Allah letakkan tanpa Dia tahu bagaimana kita menjalaninya. Seringkali ketika hutang menumpuk, yang paling melelahkan bukanlah bekerja, melainkan pikiran yang tidak pernah berhenti. Rasa takut tidak mampu membayar, rasa malu kepada sesama, dan rasa bersalah yang terus berputar. Di dalam hati, saudaraku, Allah mengetahui semua rasa itu. Dia tahu setiap air mata yang jatuh diam-diam. Dia tahu doa yang tidak sempat terucap dan keluh kesah yang hanya tertahan di dada. Di saat seperti inilah iman diuji. Apakah kita masih percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong, atau kita mulai merasa bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan kita sendiri? Padahal usaha tanpa tawakal akan melelahkan jiwa, dan tawakal tanpa usaha tidak akan mengubah keadaan. Saudaraku, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk memikul semuanya sendirian. Dia mengajarkan kita untuk berusaha semampunya, lalu menyerahkan hasilnya kepada-Nya. Ketika hati dipenuhi rasa takut, doa seringkali menjadi kering, lisan berucap, namun hati tidak hadir. Dan saat itulah kita perlu kembali menguatkan keyakinan. Ingatlah, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jika hari ini engkau masih berdiri, masih berusaha, dan masih mencari jalan, itu tandanya Allah tahu bahwa engkau mampu melewati ini. Saudaraku, hutang bukanlah aib. Yang menjadi masalah adalah ketika hutang membuat kita jauh dari Allah, membuat kita putus asa, dan membuat kita berhenti berharap. Padahal Allah mencintai hamba yang tetap datang kepada-Nya dalam keadaan lemah, bukan yang menunggu kuat baru berdoa. Di bab ini, aku ingin kamu memahami satu hal penting. Ketenangan bukanlah hadiah setelah hutang lunas. Ketenangan adalah bekal agar hutang bisa dilunasi.
pelan-pelan dengan cara yang benar. Ketika hati mulai tenang, Allah membuka jalan, kadang lewat rezeki tambahan, kadang lewat kemudahan, kadang lewat pertolongan orang lain, dan kadang lewat pengurangan beban yang tidak kita sangka. Saudaraku, jangan ukur pertolongan Allah dengan waktu yang kamu inginkan, karena Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu terlihat. Teruslah melangkah, teruslah berusaha, dan teruslah berdoa. Karena selama hatimu masih bergantung kepada Allah, selalu ada harapan. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke ikhtiar yang lebih nyata, menggabungkan usaha lahir dan kesiapan batin agar jalan pelunasan hutang menjadi lebih ringan dan terarah. Tetaplah bersama, kita belum selesai. Saudaraku, setelah hati mulai dikuatkan dan keyakinan kembali ditegakkan, kita perlu melangkah ke tahap berikutnya. Ikhtiar yang nyata, bukan hanya di lisan, tetapi juga dalam sikap dan tindakan. Karena Allah mencintai hamba yang berdoa sambil berjalan, bukan yang hanya berharap. Tanpa bergerak, melunasi hutang adalah proses. Ia jarang selesai dalam satu malam, namun setiap langkah kecil yang jujur adalah ibadah. Jika diniatkan karena Allah, ikhtiar lahir dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri, menghitung dengan tenang, menata ulang kebutuhan, dan membedakan antara yang benar-benar perlu dan yang hanya keinginan. Tidak mudah, tetapi disitulah letak kemuliaannya, karena Allah melihat kesungguhan, bukan hasil instan. Saudaraku, jangan remehkan langkah kecil, menyisihkan sedikit demi sedikit, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan menjaga amanah adalah bentuk ikhtiar yang bernilai besar di sisi Allah. Namun ikhtiar lahir saja seringkali belum cukup. Jika hati masih dipenuhi rasa takut, karena rasa takut bisa melemahkan langkah. Disinilah ikhtiar batin berperan menguatkan hati agar tidak runtuh. Di tengah jalan, ikhtiar batin bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ia adalah usaha yang disertai keyakinan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan, setiap niat baik yang dijaga, dan setiap kesabaran yang ditahan tidak pernah sia-sia. Saudaraku, jika hari ini kamu merasa hasil usahamu kecil, jangan berkecil hati, karena Allah seringkali menguji kesabaran. Sebelum membuka kelapangan, jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Setiap orang memiliki ujian dan waktu yang berbeda. Yang terpenting, jangan berhenti bergerak, jangan berhenti berdoa, dan jangan berhenti berharap. Ikhtiar lahir dan batin harus berjalan beriringan. Ketika kamu bekerja, niatkan sebagai ibadah. Ketika kamu berdoa, niatkan sebagai penguat langkah. Saudaraku, Allah tidak menuntut kesempurnaan. Dia hanya meminta kejujuran. Kejujuran dalam niat, kejujuran dalam usaha, dan kejujuran dalam berserah. Jika hari ini kamu jatuh, bangkitlah kembali. Jika langkahmu terasa lambat, tetaplah berjalan. Karena jalan keluar jarang datang dalam satu lonjakan besar, ia sering hadir dalam perubahan kecil yang terus dijaga. Di bab selanjutnya, kita akan masuk ke ikhtiar batin yang lebih spesifik, sebuah ayat Al-Quran yang dibaca dengan penuh pengharapan. Bukan sebagai jimat, tetapi sebagai pengingat bahwa Allah tidak pernah membebani hambanya di luar kesanggupan. Tetaplah bersama, kita melangkah pelan-pelan, namun dengan arah yang jelas. Saudaraku, setelah kita menata hati dan memperkuat ikhtiar, kini kita masuk ke satu ikhtiar batin yang bisa kita jaga dengan tenang. Bukan sebagai jimat, bukan pula sebagai jalan pintas, melainkan sebagai pengingat bahwa Allah selalu membersamai hambanya. Dalam setiap kesulitan, ayat yang akan kita baca adalah ayat penutup dari surah Al-Baqarah, ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekadar bacaan, ia adalah penenang jiwa, penguat hati, dan pengingat bahwa setiap beban dan memiliki batas yang Allah tentukan. Cara mengamalkannya sederhana. Setelah solat, terutama setelah maghrib atau isya, duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan, hadapkan hati kepada Allah, awali dengan istighfar sebanyak yang kamu mampu, lanjutkan dengan solawat kepada Nabi Muhammad, lalu bacalah ayat ini sebanyak 7 kali dengan perlahan dan penuh kesadaran. Saudaraku, jangan membaca dengan tergesa-gesa. Setiap pengulangan adalah penguatan keyakinan. Setiap bacaan adalah penyerahan beban. Setelah selesai, angkat tangan dan berdoalah. Sampaikan hutangmu kepada Allah, sebutkan dalam hatimu, minta jalan keluar yang baik, minta kelapangan rezeki, dan minta ketenangan agar mampu menjalani prosesnya. Ingatlah, membaca ayat ini bukan berarti hutang langsung lunas, tetapi ia melatih hati untuk tidak putus asa, dan hati yang tidak putus asa akan lebih kuat dalam berusaha. Saudaraku, Allah seringkali melunasi hutang hamba-Nya, bukan dengan cara yang kita duga. Kadang lewat rezeki tambahan, kadang lewat kemudahan menunda, kadang lewat bantuan yang datang tanpa kita minta. Yang terpenting, jaga niat, jaga kejujuran, dan jaga usaha. Bacaan ini adalah ikhtiar batin yang menyertai ikhtiar lahir. Ia tidak berdiri sendiri, ia berjalan bersama kerja keras, perencanaan, dan kesabaran. Saudaraku, ketika kamu menjaga ayat ini dengan hati yang hadir, perlahan rasa takut akan berkurang, dan disitulah jalan keluar mulai terlihat. Di bab berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda hati mulai tenang dan bagaimana pertolongan Allah bergerak pelan-pelan dalam hidup kita. Tetaplah bersama, karena setiap langkah kecil menuju kejujuran dan tawakal selalu bernilai besar di sisi Allah. Saudaraku, setelah ikhtiar lahir dan batin kita jaga, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Pertolongan Allah seringkali datang tanpa suara keras, tanpa tanda besar, dan tanpa pengumuman. Ia datang pelan-pelan. Banyak orang menunggu keajaiban dalam bentuk uang besar atau jalan pintas yang tiba-tiba terbuka. Padahal Allah sering memulai pertolongan dari sesuatu yang sangat sederhana, hati yang lebih tenang. Ketika hatimu mulai tenang, itu bukan hal kecil, itu tanda bahwa Allah sedang menguatkanmu agar mampu menjalani proses. Dulu mungkin kamu mudah panik, mudah cemas, mudah merasa takut ketika mengingat hutang. Namun sekarang, meski masalahnya belum selesai, hatimu tidak lagi setegang sebelumnya. Itu pertolongan. Tanda lain yang sering muncul adalah pikiran yang lebih jernih. Kamu mulai bisa berpikir tanpa dikuasai rasa takut, mulai bisa menyusun langkah, mulai bisa melihat peluang kecil yang dulu terlewatkan. Allah membuka jalan, bukan selalu dengan menghilangkan masalah, tetapi dengan memberimu kekuatan untuk menghadapinya. Kadang pertolongan Allah datang lewat orang-orang di sekitarmu. Ada yang tiba-tiba lebih pengertian, ada yang memberi kelonggaran, ada yang menawarkan bantuan tanpa kamu duga. Dan kadang pertolongan itu datang lewat pengurangan beban, bukan rezeki besar, tetapi pengeluaran yang berkurang, bukan uang tambahan, tetapi kebutuhan yang dipermudah. Saudaraku, jangan remehkan perubahan kecil, karena perubahan besar hampir selalu diawali oleh langkah yang sederhana. Jika hari ini kamu masih berjuang, itu bukan tanda kegagalan, itu tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan.
Tetaplah jaga amalanmu, tetaplah jujur dalam usaha, tetaplah rendah hati dalam doa. Jangan berhenti hanya karena hasilnya belum terlihat, karena Allah bekerja di balik layar kehidupan kita. Saudaraku, ketika seseorang tetap berpegang pada Allah di tengah kesempitan, Allah tidak akan meninggalkannya. Mungkin belum sekarang, mungkin belum sesuai harapanmu, tetapi pasti sesuai kebutuhanmu. Percayalah, setiap kesabaran yang kamu jaga, setiap usaha yang kamu lakukan, dan setiap doa yang kamu panjatkan sedang dicatat dengan sempurna. Di bab terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan doa dan harapan agar hatimu tetap kuat, langkahmu tetap lurus, dan proses pelunasan hutang berjalan dengan tenang dan penuh berkah. Tetaplah bersama, karena perjalanan ini belum benar-benar selesai. Saudaraku, kita telah sampai di penghujung perjalanan ini. Bukan berarti masalah langsung selesai, tetapi semoga hatimu kini lebih kuat untuk melanjutkan langkah. Ingatlah, Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, namun Dia menjanjikan pertolongan bagi hamba yang tidak berpaling darinya. Jika hari ini hutangmu belum sepenuhnya lunas, jangan berkecil hati. Yang terpenting, kamu tidak berhenti berusaha dan tidak berhenti berharap. Teruslah jaga solatmu, jaga kejujuranmu, dan jaga amalan kecil yang telah kita bahas, karena amalan yang dijaga dengan konsisten lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang hanya sesekali. Saudaraku, jadikan setiap rupiah yang kamu bayarkan sebagai saksi kesungguhanmu. Jadikan setiap doa yang kamu panjatkan sebagai penguat jiwamu, dan jadikan setiap kesabaran sebagai tabungan pahala. Semoga Allah melapangkan rezekimu dari arah yang tidak kamu sangka. Semoga Allah memudahkan urusanmu dan mengangkat beban di pundakmu. Semoga setiap hutang dilunasi dengan cara yang halal, tenang, dan penuh keberkahan. Dan jika video ini memberi sedikit ketenangan, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang lain yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Semoga Allah mengganti kesempitanmu dengan kelapangan. Semoga langkahmu selalu dijaga. Semoga rezekimu dimudahkan dan hatimu dikuatkan hingga hari di mana kamu bisa tersenyum karena telah melewati semua ini dengan iman dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.